Seperti saya ya, keluarga saya ini kalau menonton ya nggak bisa ngomong saya itu ikut-ikutan suami atau ikut Kang Prabu, nggak bisa, karena saya merasakan dan mengalami sendiri gitu loh ya Kang Prabu. Nah, semoga pemirsa bisa ya merasakan seperti apa yang saya rasakan, karena saya memang ya berawal dari yang amburadul ya Kang Prabu ya. Seperti itu, tertata karena ajaran akhir zaman ini. Insun rahayu balarya waluya asma pangestu hibar pangbriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati, masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Kang Raga. Sehat ya Kang Raga? Puji mana? Ya. Hitamnya penuh kemisterian. Kembali dengan kacamata hitamnya pula. Baik, pemirsa setia kanal Prabu dan Ratu, kami selalu mendoakan kalian semua selalu sehat, bahagia, dan banyak rezekinya. Amin. Baik pemirsa, kita langsung saja ya bertanya kepada beliau Kang Prabu mengenai tema tayangan pada malam hari ini. Kita akan membahas apa dari netizen. Itu kan beberapa hari yang lalu sebenarnya Kang Prabu, tapi masih hari ini kita akan membahasnya karena baru sempat hari ini begitu. Karena menurut saya ini sangat menarik sekali, bahkan sangat menarik. Jadi ini yang beliau sampaikan dari akunnya Mata Hati. Oh, Mata Hati. Ya. Oh, ini 30 menit yang lalu, tapi ini beberapa hari yang lalu. Langsung ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu saking dumadi. Rahayu. Nah, kayaknya channel ini seru kalau membahas hakikat Tuhan, agama, dan dogmanya, begitu. Jadi beliau menginginkan Kang Prabu itu membahas mengenai hakikat Tuhan, agama, dan dogmanya. Begitu Kang Prabu. Hakikat Tuhan ya. Hakikat Tuhan, kemudian agama dan dogmanya. Satu persatu lah Kang Prabu. Mangga silakan. Hakikat Tuhan ya. Siap. Tuhan ya, istilah Tuhan ini kalau di ajaran akhir zaman ya. Siap. Ini sebenarnya tidak ada. Tidak ada ya? Iya, istilah Tuhan ya. Lalu? Iya, jadi istilah Tuhan ini kalau di ajaran akhir zaman ini disebut sebagai guru sejati. Guru sejati. Iya, guru batin. Guru batin. Iya, guru batin. Istilah Tuhan itu sendiri saya sempat membaca di Wikipedia ya. Siap. Ya. Itu bahkan sempat menjadi postingan di salah satu media sosial ya, sosial media ya. Bahwa Tuhan ini sebetulnya dari kata Tuhan ya, yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Oh begitu. Iya, Tuhan Yesus yang artinya Bapa yang dimuliakan, yang diagungkan. Siap. Gitu loh ya. Tuhan Yesus ya. Nah, itu diucapkan oleh seorang berkebangsaan Inggris kalau nggak salah ya. Tuhan ini karena lidahnya ini kurang ini ya, kurang fasih berbahasa Indonesia, sehingga menyebutnya menjadi berat. Tuhan gitu loh. Jadi kayak berat Tuhan. Iya, Tuhan. Siap. Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gitu kan. Ya, orang Belanda apa orang Inggris itu saya lupa ya. Yang jelas itu ada kok di Wikipedia. Ya. Jadi mungkin bisa searching nanti ya. Asal muasalnya kata Tuhan itu ya. Itu ada di Wikipedia. Jadi asalnya itu dari kata Tuhan, yang dimuliakan, yang diagungkan ya. Yang dijunjung tinggi lah kata sebutan Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang dimaksud di sini ya,
tentunya yang maha segalanya ya. Ya, mungkin yang dimaksud di sini adalah yang maha segala-galanya lah ya. Yang maha memiliki, yang maha berkuasa, yang maha menciptakan ya. Ini kan sebetulnya bukan satu sosok gitu ya. Bukan satu sosok. Ya, antara sang maha memiliki ya, maha memiliki kehidupan bumi alam semesta ya. Bumi alam semesta dengan seluruh isinya ya, yang maha memiliki dengan yang maha berkuasa dan yang maha menciptakan. Ya, ini berbeda ya, ini berbeda gitu. Ada 3 sosok ya. Yang maha memiliki ini yang disebut sebagai sang Rabbul Alamin, itu guru sejati. Guru sejati, guru yang sejati maha memiliki. Yang maha memiliki ya. Guru batin, guru sejati, atau disebut dengan Rabbul Alamin, dan kemarin-kemarin kita sebut sebagai bocah angon ya. Sosok dari bocah angon gitu loh. Nah, ini yang maha memiliki ya. Nah, sementara yang maha berkuasa ini berbeda lagi. Yang maha berkuasa ini yang menguasai ya. Menguasai atas nama sang pemilik. Siap, paham. Gitu loh. Yang menguasai atas nama pemilik ya. Jadi ibaratnya mungkin kalau dalam satu perusahaan ya, dalam satu perusahaan ini ada pemilik perusahaannya ya. Kemudian ada yang ditugaskan untuk berkuasa, gitu ya. direktur ya, untuk mengelola ya, mengelola perusahaan. Nah, sementara yang maha menciptakan ini tidak jauh berbeda dengan desainer ya, mendesain ya. Ya, dia yang mendesain perusahaan. Desain perusahaannya nanti seperti apa ya, bergeraknya di bidang apa, bentuk perusahaannya bagaimana istilahnya ya. Ini yang maha menciptakan ya. Yang menciptakan itu desainernya istilahnya ya. begitu. Iya, ini tatanan ya. Kita berbicara tatanan kehidupan di bumi alam semesta jagat raya ini gitu ya. Jadi yang tertinggi, yang nomor 1 ini yang maha memiliki atau disebut dengan guru batin, sang guru sejati, Rabbul Alamin atau sang bocah angon ya. Kemudian ini nomor 1 ya. Ya, nomor 1 ini. Pokoknya nomor 1 lah dari segalanya. Nomor 2-nya ya. Yang nomor 2-nya ini disebut sebagai, makanya ada disebut 2 ya. Ini dewa. Dewa ya. Nah, kalau yang perempuannya Dewi. 2 dan Dwi. Ya kan, ini sama maknanya. 2 dan Dwi sama. Sama kan, maknanya sama ya. Ya. Dewa, Dewi ya, 2 dan Dwi. Ini maknanya sama gitu loh, Dewa Dewi ya. Dewa Dewi ini yang berkuasa atas nama beliau sang pemilik, sang pemilik kehidupan bumi alam semesta jagat raya ini gitu loh ya. Jadi para dewa dewi ini ya setingkat dengan Roso ya, sebetulnya Roso sejati ini. Roso sejati setingkat dengan Rasul gitu. Makanya Rasul ini kan sebetulnya Roso. Ya, ya makomnya para Rasul. Ya, makanya para Rasul ini sebelumnya ini memang ya belum sampai kepada sang Rabbul Alamin gitu loh. Ya. Makanya berwujud cahaya. Betul. Yang ditemukan itu cahaya. Yang ditemui itu cahaya gitu loh ya. Nah, di era saat ini, di masa saat ini ya, ini dimana eranya ini era fisik ya. Fisik, materi, lahiria gitulah ya. Jadi sang pemilik kehidupan bumi alam semesta jagat raya ini menjelma menjadi manusia ya. Sang guru batin, sang guru sejati atau sang bocah angon ini menjelma menjadi manusia, tetap melalui proses kelahiran ya, seperti pada umumnya. Pada umumnya ya. Ada sosok lahiriahnya gitu loh. Sosok berwujud manusia ya. Karena memang pada hakikatnya yang disebut dengan
jati diri Tuhan itu ya memang jati diri manusia. Siap. Manusia itulah wujud Tuhan yang maha sempurna, lahir dan batin gitu loh. Ya, seluruh komponen hidup ya yang ada di alam semesta ini, seluruh elemen hidup, seluruh unsur hidup dan inti hidup seluruhnya ada di dalam diri manusia. Betul. Makanya jati diri manusia ini sesungguhnya ya wujud Tuhan, jati diri Tuhan yang maha sempurna, lahir dan batin gitu loh. Cuma memang ya ada tatanan berperadaban luhur, yaitu tadi yang tertinggi yang mewakili dari yang maha tunggal, betul-betul maha tunggal ya, tidak ada saingannya ya kan, betul-betul single fighter gitu loh. Ya, betul-betul yang mewakili sang maha tunggal ya. Disebut sebagai maha tunggal itu memang betul-betul tunggal. Ya nggak ada yang menyamain gitu loh. Yang nggak ada yang menyamain, nggak ada saingannya, betul-betul single fighter gitu loh. Nah, ini yang tertingginya, yang maha segala-galanya, yang disebut yang maha segala-galanya ini ya sang pemilik kehidupan bumi alam semesta jagat raya ini. Nomor 2-nya yaitu tadi yang nomor 2 ya. Dalam hal ini sang Imam Mahdi, juga sang Ratu Adil. Ini tangan kedua ya, tangan keduanya dari yang maha memiliki tadi ya. Kepanjangan tangannya lah istilahnya. Nah, itu. Jadi hakikat Tuhan ya yang dimaksudkan di sini yang maha segala-galanya itu gitu loh ya. Nah, kalau secara agama ya yang disebut dengan, kalau dalam bahasa Islam ya, saya sebutkan agama Islam ya, yang disebut dengan Allah itu sendiri ya alam semesta ini. Ada di bahasa yang disebut ya sedulur papat kalimau pancer ya. Jadi yang disebut dengan Allah itu ya alif lam ha, terus ada tasjidnya ya. Alif ini ya simbol dari wujud zat api. Alif ya kan berdiri ya berdiri ini alif. Nah, lam pertama ini simbol dari zat gas atau angin. Nah, sementara lam keduanya ini simbol dari wujud zat cair atau air ya. Lam kedua dan H-nya ini simbol dari wujud tanah ya. Ini wujud lahirnya ya. Wujud fisiknya ya. Nah, yang disebut sedulur papat ini tadi alif lam ha ya. Api, angin, air, tanah. Dan intinya atau disebut pancernya ini yang disebut tasjid tersebut. Ya, secara batinnya ini ya disebut guru batin tadi gitu loh. Sang guru batin tadi gitu loh. Ini Tuhan. Ada di tayangan-tayangan sebelumnya saya sudah pernah membahas ya tentang hakikat Allah ini ya. Hakikat Allah bahwa Allah itu bukan nama, bukan sifat, ya, bukan kalimat, bukan pula cahaya, tapi zat, ya. Dikatakan zat, ya, karena memang akumulasi dari zat-zat yang ada di alam semesta jagat raya ini, gitu. Ya, zat cair, zat panas, zat padat, zat gas, gitu loh, ya. Itu wujud-wujudnya, gitu loh. Ini yang disebut dengan Tuhan. Jadi hakikat Tuhan yang sesungguhnya, ya, yang maha segalanya itu ya sang guru batin tadi, sang guru sejati, sang Rabbul Alamin, pemilik dari segalanya, termasuk pemilik dari seluruh niat. Ya, ya, terwujudnya kehidupan bumi alam ini kan tentu berawal dari niat. Ya. Ada yang punya niat untuk mewujudkan bumi ini, gitu loh. Nah, beliaulah sang pemilik dari niat itu, gitu loh. Ya, itu wujud, itu hakikat Tuhan. Ya, hakikat Tuhan yang sesungguhnya itu. Jadi
Guru sejati ataupun guru batin ya tentunya ada di setiap titik ordinat dari bumi alam ini tinggal, khususnya di dalam diri manusia ya, khususnya dalam diri manusia tinggal masing-masing diri manusia ini menggali. Mengkaji ya, mengkaji diri perlu ya, untuk mengkaji dalam diri ya. Dalam diri ini ada kekuatan yang maha dasar yang disebut dengan guru sejati tadi. Ya minimalnya ya semuanya punya. Jadi minimalnya ketemu dengan rasa sejati lah ya. Dengan rasa sejati ya minimalnya itu. Nah, yang paling instan ya kami sudah menyebutkan cara yang paling instan untuk bisa bertemu dengan guru sejati, yaitu dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi ya. Makanya disebut sebagai keilmuan atau ajaran akhir zaman ya, karena memang diformulasikan ya sebagai penutup zaman ya, mengakhiri zaman kebodohan, zaman kesesatan, zaman kebiadaban, diganti dengan zaman yang penuh dengan peradaban yang luhur, peradaban yang sawargaman loka. Nah, ini caranya hanya bisa diwujudkan dengan keilmuan Sah Bandar Karimadi, ajaran akhir zaman ini gitu loh. Keilmuan Sah Bandar Karimadi ini masuknya ke adat, asal muasal. Jadi keilmuan Sah Bandar Karimadi ini memang berasal dari yang terdahulu, dari awal zaman, yang mengawali adanya zaman ini keilmuan Sah Bandar Karimadi. Ya, kemudian berganti zaman ya, berganti zaman akhirnya ya budaya adat ini hilang ya, berganti budaya dan berganti dengan agama ya. Jadi agama ini ya turunnya dari rasa sejati. Jadi belum tentu yang namanya agama ini turun dari Rabbul Alamin, dari Sang Guru Sejati, ini belum tentu gitu loh. Karena diterima oleh ya yang menurunkan ini rasa sejati, Rasul gitu loh. Ya, Rasul sejati yang menurunkan gitu loh. Nah, yang menerimanya ya itu disebut ya termasuk para rasul, terus para dewata juga ya. Sejati dari para rasul itu menerima wahyu, kemudian berarti rasa sejati itu di atasnya para rasul dong. Iya, rasa sejati iya gitu loh. Iya, rasa sejati. Sumbernya memang rasa sejati. Rasa sejati ini berasal dari guru sejati gitu loh ya. Berasal dari yang memiliki. Iya, jadi rasa sejati atau rasul ini ya tadi tangan kedua gitu loh ya. Tangan pertamanya itu guru sejati ya ibaratnya. Tangan pertamanya guru sejati, tangan keduanya ini rasa sejati ya. Para rasul turun kepada seseorang ya. Seseorang nah ya nerimanya ini kan ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya kan, yang namanya menerima ya, menerima ilham ini kadang-kadang samar-samar, kadang-kadang jelas gitu kan. Makanya formula yang diturunkan berupa agama ini ya memang tidak bisa sempurna. Ya, banyak penafsiran juga Kang Prabu. Multi tafsir gitu kan, karena memang berupa rasa tadi ya, berupa rasa ya yang memang multi tafsir, perlu ditafsirkan. Makanya ajarannya pun tidak bisa sempurna. Terbukti ya dengan berbagai ajaran agama diturunkan tidak berhasil mewujudkan tatanan kehidupan yang berperadaban luhur. Terbukti bahwa visi misi agama apapun ya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur ya, visi misi untuk mewujudkan kehidupan yang surgawi ya, ini gagal total. Ya, kehidupan bukan semakin tertata, bukan semakin beradab,
tapi realitanya yang terjadi semakin biadab. Betul. Ya, yaitu tadi karena banyaknya tafsir atau multi tafsir dari ajaran agama ini yang kemudian melahirkan berbagai macam doktrin dan dogma, gitu loh, ya kan? Jiwa-jiwa pun juga nggak akan kuat, kan? Nggak kuat, gitu loh, goyah. Dari gitu ajaran pun kan nggak seperti itu, gitu. Iya. Ya, siap. Makanya diturunkanlah ajaran akhir zaman, Siap. yaitu berupa keilmuan Sang Bandar Karimadi, Siap. ya, untuk mengembalikan jati diri manusia yang selama ini, selama sekian ratus tahun kehilangan jati dirinya. Manusia ini sudah kehilangan jati dirinya. Betul. Manusia ini sudah betul-betul biadab, gitu loh. Kebiadaban manusia ini melebihi dari kebiadaban binatang, gitu loh. Betul, Ya, Prabu. melebihi dari Kita harus kebiadaban menyadari itu dan terima binatang, itu, gitu loh, Prabu, ya. Nah, makanya ya sebetulnya seluruh warga masyarakat di kehidupan bumi ini, alam ini wajib untuk menerima ajaran akhir zaman ini yang akan mengembalikan jati diri manusia kepada jati diri yang sejati, yang sesungguhnya. Jadi bukan lagi berdasarkan doktrin dan dogma dari ajaran-ajaran agama, tapi betul-betul nanti akan merasakan sendiri dari keilmuan Sang Bandar Karimadi, gitu loh, ya kan? Akan merasakan, akan mengalami sendiri, sehingga betul-betul yang dilakukan ini atas dasar kesadaran jati dirinya, gitu loh, bukan suatu doktrin ataupun dogma. Karena kan kalau doktrin dan dogma ini susah, kan Prabu, yang terjadi hanya pertengkaran dan merasa benar sendiri. Iya, jadi ya bagaimana ajaran akhir zaman ini ya harus menjalani, harus melakukan untuk bisa membuktikannya, gitu loh, ya kan? Karena ini bukan ajaran yang hanya sebatas filosofi, tapi pembuktian, gitu loh, gitu ya. Iya, betul. Nah, misalnya nggak mau melaksanakan, apa yang terjadi, Kang Prabu? Ya rugi sendirilah, diberikan satu anugerah yang luar biasa, anugerah surga, ya kan? Tapi tidak mau menerimanya, ya rugi sendirilah. Ya, jadi ajaran akhir zaman ini sesungguhnya anugerah surga bagi manusia, gitu. Ini loh formulanya, yang betul-betul surgawi, gitu loh. Silakan digunakan, gitu loh. Ya. Makanya kalau menolaknya ya rugi sendiri, gitu loh. Ya kita nggak bisa memaksakan, gitu. Kita hanya mewartakan saja, gitu loh. Diterima atau enggak, ya terserah masing-masing. Iya, itu kan berkaitan dengan takdir, ya. Jadi siapapun yang menerimanya ya tentunya itu merupakan takdir baik. Mungkin telah selesai karma-karmanya sehingga bisa menerima ajaran akhir zaman ini dengan senang hati, gitu loh. Karena banyak juga kok yang menerima, Kang Prabu. Banyak. Gitu. Iya, banyak. Untuk selanjutnya tadi, Kang Prabu suruh bahas apa tadi yang dogma tadi sudah. Jadi langsung kita rangkum, ya. Wah. Dogma tadi, jadi bukan menjadi doktrin dan dogma lagi, karena langsung membuktikan, merasakan, mengalami sendiri, gitu loh. Betul. Iya, jadi ajaran akhir zaman ini bukan berupa filosofi, bukan berupa kitab, gitu kan. Jadi langsung praktek. Iya, pemirsa, seperti saya ya, keluarga saya ini kalau menonton ya nggak bisa ngomong saya itu ikut-ikutan suami atau ikut-ikutan Prabu, nggak bisa, karena saya merasakan dan mengalami sendiri, gitu loh, ya Kang Prabu. Nah, semoga pemirsa bisa ya merasakan seperti apa yang saya rasakan, karena saya memang ya berawal dari yang amburadul, ya Kang Prabu, seperti itu, tertata karena ajaran akhir zaman ini. Sang Bandar Karimadi, pengalaman pribadi yang fakta dan nyata, pemirsa. Wah, Kang Prabu, ini sudah panjang sekali. Panjang. Nanti kita akan bahas lagi. Menunggu yang di belakang ini kan banyak yang harus kita bahas. Tapi untuk hari ini cukup di sini dulu. Hatur nuhun, anu kasuhun. Sami-sami. Salam segala salam. Insun rahayu, balarea waluya, asma pangestu, hibar panggreks.